dingin antara Rasman Arif Nasution dan Dennis Karyesta sejak tahun lalu yang berujung pada laporan polisi ke Polda Sumatera Utara dari Rasman kepada Dennis rupanya masih terus berlanjut. Bahkan kini Rasman pun mengabarkan bahwa status Dennis pun telah naik menjadi tersangka. Di tengah kabar status Dennis sebagai tersangka, kini Dennis pun dihujat netizen terkait aksinya yang menyusui bayinya secara terbuka lalu disebar di akun sosial media pribadinya. Lalu, seperti apa pula Dennis menanggapi hujatan netizen? Seperti apa pula Dennis menanggapi soal dirinya yang kini berstatus sebagai tersangka atas laporan Rasman ke Polda Sumatera Utara? Benarkah Rasman pun juga mendesak Dennis untuk angkat bicara? Apakah di balik aksinya ada pengaruh dari Hotman Paris atau mungkin ada yang lainnya? Benarkah Rasman pun juga akan terus memproses hukum terhadap pihak-pihak yang selama ini ia nilai tidak tahu berterima kasih dan berseteru dengannya? Seperti apa pula tanggapan Hotman Paris atas pernyataan Rasman yang justru masih berstatus sebagai tersangka atas laporan Hotman Paris di Mabes Polri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah hujatan netizen yang dialamatkan kepada Dennis Karyesta atas aksinya menyusui anaknya secara terbuka lalu dibagikan di akun sosial media. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution pun juga mengungkapkan bahwa Dennis secara resmi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus laporan Rasman pada tahun lalu di Polda Sumatera Utara yang hingga kini pun prosesnya masih terus berjalan. Dennis pun menjadi tersangka atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Rasman pada tahun 2023 yang menyebabkan Rasman mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Lantas, seperti apakah Dennis Karyesta ketika menanggapi kabar dirinya yang sudah berstatus sebagai tersangka? Benarkah konsentrasi Dennis dalam mengurus anak dan juga bisnisnya pun menjadi buyar? Saya ingin sampaikan bahwa kemarin malam, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, saya mendapat surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, telah menetapkan terlapor yaitu saudari Dennis Karyesta atau Dennis Cadel sebagai tersangka dari laporan polisi saya di Polda Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik yang merugikan saya miliaran rupiah. Belum dengar kenapa beritanya? Ya belum, kan gue belum terima suratnya. Nanti kalau misalnya udah terima suratnya gue kabarin. Kagak lah, kalau gue konsentrasinya buyar gimana nanti gue jeder sama karyawan gue, nggak boleh. Kita tetap fokus, kan gue punya tujuan hidup. Jadi nggak boleh nggak boleh sampai buyar konsennya. Netizen nggak bikin gue ngedown, malah netizen gue berterima kasih banget sama netizen. Kalian pikir aku bisa bertahan sampai sekarang ini karena siapa? Bapaknya nggak biayain, yang biayain siapa? Netizen lah, karena netizen belanja barang belanjaan gue. Kalau misalkan netizen nggak belanja belanjaan gue gimana? Netizen ngatain gue, sebenarnya nggak semuanya, gue banyak juga kok yang nge-pro gue. Jadi gue dikatain juga apa-apa, karena memang gue ada salah di masa lalu. Tapi kan gue udah nunjukin gue mau berubah, dan terbukti gue kan juga tiap hari kan fokus ngurus anak aja. Boga-boga mau ribut sama orang, udah kagak sempet. Jualannya mau wawancara aja sambil jualan.
Cariesta mengaku akan tetap kooperatif terhadap pihak kepolisian dan akan mengikuti proses hukum yang ada. Denis pun juga mengatakan ia sempat beberapa kali mengirim surat ke pihak Polda Sumatera Utara agar pemeriksaan atas dirinya dipindahkan ke Jakarta karena kondisi dirinya yang baru saja melahirkan dan memiliki anak yang masih balita. Akan tetapi, berdasarkan pengakuan Denis, kabarnya dari pihak Polda Sumatera Utara mengaku bahwa mereka tidak pernah menerima surat yang dikirimkan oleh Denis. Mendengar alasan Denis tersebut, Rasman pun akhirnya mendesak kepolisian agar segera menahan Denis di Polda Sumut jika tidak kooperatif. Pasti kooperatif lah, masa gue mau ngamuk-ngamuk. Kalau ke Medan kayak gue dulu kemarinnya gue pernah bersurat berkali-kali ke dia deh. Gue sebelumnya pernah bersurat berkali-kali ke Polda Sumut kalau misalkan minta pemindahan ke Jakarta karena waktu itu kondisi gue lagi hamil. Mereka bilang mereka nggak terima suratnya. Ya menurut gue nggak mungkin mereka nggak terima suratnya deh. Terus kalau misalkan yang kali ini juga pastinya gue nggak mungkin bisa hadir ke mana namanya Polda Sumut. Iya pasti gue bersurat. Gue akan bersurat karena gue nggak bisa ninggalin baby gue. Saya mendesak agar polisi, jika Denis tidak kooperatif, saya yakin penyidik akan menahan saudari Denis Cariesta. Dan Denis harus datang ke Sumatera Utara. Tidak ada relevansinya melahirkan, terus tidak boleh ditahan. Ada hubungannya. Kalau Denis, dia tidak datang dipanggil, kemudian ditahan atau tidak ditahan, itu menjadi hak subjektivitas penyidik. Tapi kalau melihat dari cara Denis selama ini, yang malas datang, merasa kuat karena diduga di backup oleh Hotman Paris CS, maka hari ini saya katakan Denis, kau cari Hotman Paris cepat supaya dia bantu kau. Dan saya mau lihat Hotman ini membela dalam konteks hukum atau membela dalam konteks yang lain. Menanggapi kabar status dirinya sebagai tersangka, Denis Cariesta pun mengaku menghadapinya dengan santai. Apalagi sejauh ini dirinya pun masih belum menerima surat penetapan sebagai tersangka dari Polda Sumatera Utara. Selain itu, Denis pun juga mengaku jika dirinya harus fokus mengurus anak dan juga bekerja mencari nafkah. Ya, terkait rencana akan berkomunikasi dengan Rasman, Denis mengaku ingin melakukannya dengan mengundang Rasman di podcast miliknya. Ya gue yakin lah, pasti kan mereka kan melakukan hal yang benar ya. Penegak hukum ya pasti kan adil kan. Ya lanjutkan, ya lanjutin aja. Semua kan tetap berjalan yang biasanya. Suratnya aja kan belum gue terima, nanti ya baru gue pikirin lagi lah setelah gue terima suratnya. Gitu aja, undang aja ke podcast gue mau podcast lagi sih ya, jadi semoga Bang Rasman mau datang ke podcast gue lagi ya. Untuk podcast gue kan mau tayang perdana bulan ini apa bulan depan, habis Natal deh ya, sekarang rame. Dalam hal ini saudara Denis Cariesta telah secara sengaja mempermalukan saya, menghina saya, merendahkan saya, dan bahkan dapat dikategorikan melakukan ujaran kebencian kepada saya. Dan ini sangat-sangat merugikan saya. Menurut pengakuan Rasman, sebelum akhir tahun ini, Denis pun akan segera menerima panggilan perdana dari Polda Sumatera Utara terkait statusnya sebagai tersangka. Dan yang mengejutkan lagi, Rasman tidak hanya mengusut kasusnya dengan Denis, tetapi juga beberapa nama yang selama ini terlibat konflik dengan dirinya, seperti Dr. Richard Lee, Samsul Caniago, Evi, bahkan Hotman Paris, termasuk Uya Kuya, hingga Farah Tabas yang masih ia pertimbangkan. Menurut Rasman, nama-nama tersebut juga membuatnya mengalami kerugian besar karena dinilai telah mengganggu ketenangan dirinya, bahkan dinilai tidak tahu berterima kasih kepadanya. Saya sudah dapat informasi bahwa saudari Denis
juga akan dipanggil dalam waktu dekat sebagai tersangka. Karena juga saya dapat informasi bahwa surat penetapan tersangka juga sudah ditandatangani, surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga sudah ditandatangani, dan yang saya ingin sampaikan bahwa Denis Caryesta, kau harus bertanggungjawabkan perbuatan. Katanya sebelum akhir tahun sudah dipanggil. Kalau dia dipanggil sekali nggak datang, habis tahun baru dipanggil kedua, nggak datang ya dijemput paksa. Saya akan jelaskan juga nanti tentang posisi kasus, laporan saya terhadap Iklim Hakim, laporan Hotman Paris terhadap saya, laporan Samsul Caniago kepada saya, dan laporan saya terhadap Samsul Caniago. Dan lain-lain dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan Uya-Uya, Farhad Abbas. Dan saya lihat Richard Lee, orang-orang seperti Richard, orang-orang seperti Hotman, orang-orang yang suka berisik terhadap orang lain, yang tidak tahu terima kasih harus diproses secara hukum. Memang nggak ada orang yang kebal hukum kok di sini, kan negara hukum. Emang gue pernah bilang gue kebal hukum? Emang bisa diwakilkan datang? Lu aja dia yang datang liput berita gue di sana. Bisa nggak? Kalau bisa diwakilkan lu aja yang datang. Dari kabar penetapan Denis menjadi tersangka oleh Polda Sumatera Utara atas laporan Rasman Arif Nasution. Di sisi lain, seperti apa pula kesan Denis Caryesta ketika menjalani Hari Ibu dengan status barunya sebagai ibu atas anak pertama yang baru saja dilahirkannya tanpa sosok seorang ayah. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denis Caryesta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di tengah permasalahan yang kini sedang menghampirinya. Tapi kini Denis pun diselimuti rasa bahagia karena di Hari Ibu kemarin ia pun merayakan untuk pertama kalinya sebagai ibu dari buah hati pertamanya yang ia beri nama Zayden. Kehadiran Zayden yang sehat dan imut meski tanpa ayah menjadi kado terindah bagi Denis di Hari Ibu kali ini, di mana ia pun juga merasa sangat bahagia. Selain itu, Denis pun juga menyiapkan kado spesial untuk ibunda tercintanya yang selama ini ia kecewakan dan bahkan sudah membuat sang bunda pun merasa malu atas perbuatan Denis di masa lalu. Mau hari ibu pertama aku sama ibu sama punya anak gitu kan, rasanya seneng banget. Jadi kayaknya kalau misalkan ditanya apa kado terindah dari hari ibu, kayaknya Zayden nggak perlu kasih gue kado deh, cukup dia tumbuh dengan sehat, kuat, jadi anak yang baik gitu. Lagi mau bikin surprise buat mama ini besok, karena ya ternyata kalau saat di kalian susah itu yang ada itu keluarga, ibu mau bapak gua, terus sama Zayden, terus selalu ada buat gua. Jadi ya pasti gua bikinin dia sesuatu yang spesial. Bahagia menjadi ibu bagi Zayden. Denis Caryesta pun merasa ada banyak perubahan saat ia menjadi seorang ibu. Salah satunya adalah kini Denis pun lebih rajin bangun pagi untuk mengurus bayinya. Bahkan pada saat menyusui bayinya di malam hari, Denis pun kerap kali dirasuki rasa haru saat melihat anaknya yang hadir ke dunia dengan status tanpa ayah. Namun, Denis berjanji,
bahwa ia akan berjuang untuk menjadi ibu sekaligus menjadi ayah bagi anaknya. Dan ia pun menyanggupi hal tersebut dengan segala tantangan yang akan dihadapi. Karena itulah perjuangannya kini pun fokus terhadap anaknya yang ia merasa tidaklah sangat mudah. Perubahan jadi ibu baru ya jauh lah, banyak lah, kayak spesifiknya bangun tidur. Sekarang gue harus bangun pagi buat berjemur baby, ya kan? Bangun tidur udah harus untuk jemur baby kan, 7, 8, habis itu tidur lagi bentar. Terus habis itu kalau malam itu nggak bisa tidur tapi karena babynya malam-malam minta nyusu, kita harus bangun gitu, standby gitu. Terus gitu kalau misalkan lihat muka baby tuh, aku kan dulu nggak pernah nangis kan. Sekarang tuh aku tuh tahu apa, kayak terharu gitu. Tapi kalau misalnya lagi tidur, habis nyusu liatin muka aja, terharu banget, menangis gitu. Ya nggak ada yang mau kok, semua orang pasti maunya kan ada ayah ya maunya. Ya gue sedih sama anak gue, tapi ya nggak apa-apa. Ya gue menyanggupi kok, gue bisa jadi ibu dan ayah sekaligus. Kenapa? Ya jadi sebagai ibu ya gue nyusuin, gue urusin segala macam, dan sebagai ayah gue cari nafkah sendiri, nggak apa-apa. Nggak masalah, itu semua terbayar kok kalau lihat anak gue lucu banget. Kesan haru Denis Karyesta rayakan Hari Ibu untuk pertama kalinya setelah ia berstatus sebagai ibu dari anaknya yang baru lahir. Lantas seperti apa pula Hotman Paris menghadapi seterunya Rasman Arif Nasution yang tampak begitu bersemangat siap menjerat Hotman Paris dengan laporan ke kepolisian atas perbuatannya yang dinilai telah merugikan Rasman. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sementara itu, di pihak lain, Hotman Paris pun tampak tidak gentar jika berhadapan secara hukum dengan Rasman Nasution. Apalagi, menurut Hotman, status Rasman pun sudah menjadi tersangka atas laporan dirinya ke polisi. Dan Hotman pun mengingatkan agar Rasman bersiap-siap untuk menjalani persidangan. Hotman Paris pun mengaku ia tidak ambil pusing dengan Rasman Nasution. Karena menurut dirinya, Rasman tidak berada di levelnya saat ini yang banyak menangani perkara raksasa. Di satu sisi, Hotman pun memperingatkan Rasman bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang bukan selevel dengan dirinya. Di mata Hotman, Rasman pun bahkan tidak dianggap sebagai saingannya karena karir Hotman yang tidak sebanding dengan dirinya. Prahara Hotman dan Rasman bermula ketika Hotman menemui Dr. Richard Lee untuk urusan jual beli saham klinik. Pasca Dr. Richard Lee memecat Rasman sebagai kuasa hukumnya. Anda itu berhadapan dengan orang pintar gitu loh. Saya sih, he's nobody to me. Dia bukan siapa-siapa, bukan saingan gua, karirnya aja kayak begini gitu loh. Dia dulu kan muji-muji gua malah. Iya, dia bukan saingan gue, nggak pernah ada perkara gue kan teraksasa semua. Cuma karena itu, karena dia pernah marah, katanya aku meribut kliennya Dr. Richard Lee. Waktu dia dipecat sama Dr. Richard Lee, padahal gue nggak. Saya ketemu Richard Lee gara-gara aku mau beli saham di kliniknya itu, dokter. Dan memang sekarang saya pemegang saham di Dr. Hen. Nggak ada saya, nggak. Dan kami berteman. Itu, jadi terus dipersoalin. Saya bilang, kalaupun benar diganti pengacara, memang itu haknya klien. Dan saya pengacara kliennya,
jauh lebih besar-besar daripada Richard Lee. Semakin lama aku suka. Karena dia pusing gitu. Orang jadi tersangka kan lama ya. Nggak apa-apa lah. I have nothing to lose. Akunya pesta-pesta, poya-poya, naik Lamborghini, ya perkaranya gede-gede. Yang sana pusing jadi tersangka. Ya biarin aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.